pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Karena kita tidak bisa membeli kesehatan itu. Jadi kesehatan adalah karunia Tuhan. Dan karena itu adalah karunia, maka kesehatan harus kita syukuri, ya, harus kita syukuri dan kita jaga baik-baik. Kesehatan adalah karunia Tuhan, sehingga harus apa nomor satu? Kita syukuri. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita. Yang kedua, kesehatan itu adalah karunia Tuhan, sehingga harus dijaga baik-baik. Oke, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 mulai kita akan baca. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13, coba lihat ayat 13 dulu. Di ayat yang ke-13 ada kalimat yang diberi tanda kurung. Bunyinya adalah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya akan membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, dan setiap kali saya membaca satu ayat, jemaat mengucapkan yang di dalam kurung. Paham? Paham ya? Setiap kali saya selesai membaca satu ayat, Bapak Ibu mengucapkan kalimat yang di dalam kurung. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Setelah kita mengkuduskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya, menyerahkan segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan, maka kita meminta kepada Tuhan. Yang kita minta adalah makanan. Kenapa kita minta makanan? Ya, karena makanan adalah kebutuhan primer. Kalau kita tidak ada makanan, kita tidak bisa hidup. Jadi kita makan supaya kita bisa hidup. Yang kedua yang kita minta adalah pengampunan. Kenapa kita harus minta pengampunan? Ya, merupakan kebutuhan pokok rohani kita. Ketika kita hidup dalam dosa, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita perlu pengampunan. Dan ketika kita diampuni, dosa kita dihapuskan,
dan kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah diberi makan oleh Tuhan, kita kenyang dan kita bisa hidup. Kita diberi pengampunan oleh Tuhan sehingga kita sudah bisa untuk masuk dalam kerajaan surga karena dosa kita sudah dihapuskan. Yang ketiga, kita minta supaya kita dijauhkan dari pencobaan. Jadi setelah kita kenyang dan menjadi hidup, setelah kita diampuni dan menjadi selamat, maka kita minta supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan. Kenapa ini? Karena yang namanya pencobaan itu bisa membuat iman menjadi lemah. Ya, yang namanya pencobaan itu bisa membuat iman menjadi runtuh. Yang namanya pencobaan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, di tempat yang begitu indah, tempat yang penuh kemuliaan, tempat yang penuh kenyamanan dan ketentraman, maka iblis dalam bentuk ular, ya, dia menggoda manusia, mencoba manusia, ya, dan ternyata Hawa tidak kuat menghadapi pencobaan itu. Akhirnya Hawa jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, semua umat manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis dan hendak memulai pelayanannya, dia juga dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak jatuh dalam pencobaan karena Yesus melawan iblis itu dengan firman Tuhan. Ya, kalau Hawa bagaimana? Menghadapi iblis dengan firman Tuhan apa tidak? Iya juga. Dengan firman Tuhan juga, tetapi tidak utuh. Ya, nanti baca sendiri ya. Baca sendiri. Tuhan berfirman apa? Hawa menyampaikan firman seperti apa? Tidak sama seperti yang Tuhan sampaikan kepada Hawa. Ya, sehingga Hawa tidak jatuh dalam dosa. Demikian juga orang-orang percaya, walaupun kita sudah diberkati oleh Tuhan secara jasmani, kita sudah diberkati Tuhan dengan berkat keselamatan, tapi ada satu oknum yang tidak menyukai hal itu, yaitu iblis. Ya, dan dia akan datang untuk mencoba dan mencoba. Tiada hentinya supaya manusia jatuh dalam dosa dan dia kehilangan yang namanya keselamatan. Saudaraku, saat ini kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berhenti. Di awal-awal kita merasa tenang, kita merasa yakin bahwa virus corona ini tidak akan masuk ke kota Nabire ini, ke Kabupaten Nabire ini. Yang pertama, Nabire ini iklimnya panas. Kita pernah dengar bahwa virus corona takut dengan panas, ya enggak? Nabire panas, tidak akan masuk virus corona ke Nabire, udaranya panas. Yang kedua, pemerintah cepat bertindak melaksanakan lockdown. Pelabuhan ditutup, bandara ditutup, kita tidak akan terpapar corona karena Nabire aman, sudah tertutup. Tapi ternyata ada yang naik jolong, ada yang naik kendaraan darat,
Akhirnya orang-orang dari luar daerah bisa masuk ke Nabire, dan akhirnya terjadilah yang namanya suspek. Betul nggak? Setelah itu mulai ada 1 orang terjangkit, ada 2 orang terjangkit, 3 orang terjangkit, dan hari ini 268 orang terpapar COVID-19. Jadi saudaraku, kita harus menghargai dan percaya apa kata ahli kesehatan. Bukan ahli kesehatan kelas lokal, nasional, tapi internasional. Mereka benar-benar orang yang pintar. Dan harus kita hargai bahwa mereka berpendapat virus corona adalah virus yang paling cepat menular. Perhatikan, virus corona ini paling cepat dan paling mudah menular, dan virus ini bisa mematikan karena sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Fakta itulah yang menyebabkan WHO dan seluruh pemerintahan di dunia ini menetapkan yang disebut protokol kesehatan. Kita harus siap hand sanitizer supaya kalau ada virus yang nempel di tangan kita, virus itu bisa mati. Kita harus siap masker, ya, untuk menghindari penularan lewat apa namanya? Apa? Droplet. Ya. Kita harus cuci tangan pakai sabun. Kita harus jaga jarak. Kita harus jauhi kerumunan. Itu benar. Yang namanya protokol kesehatan itu dapat meminimalisir, bahkan diharapkan bisa memutuskan rantai penularan COVID-19. Karena bisa saja orang yang sehat-sehat, yang disebut dengan orang tanpa gejala, dia bisa menularkan virus itu kepada kita. Kenapa orang bisa tertular COVID-19 ini? Karena tanpa sengaja dia bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui bahwa dia telah positif corona. Sehingga saat bertemu mungkin berjabat tangan atau mungkin terkena droplet, sehingga tertular virus corona, dan karena daya tahan tubuh tidak kuat, akhirnya dia mati karena corona. Ya, kita dulu yakin Nabire aman. Ternyata hari ini 268 orang. Saya nggak tahu besok berapa, tapi pasti ada peningkatan. Bahkan saudaraku, tanpa menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, yang dekat-dekat dengan kita, ada kemungkinan mereka juga terpapar virus itu tanpa kita ketahui. Jadi jangan pernah main-main, jangan pernah meremehkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena itu bukan aturan yang ngawur, tapi itu sudah melewati penelitian, ya, bahkan dalam skala internasional. Satu pertanyaan yang saudara harus jawab. Kalau ada orang membuat sebuah pernyataan seperti ini, hidup dan mati adalah di tangan Tuhan. Siapa yang percaya katakan?
hidup dan mati adalah di tangan Tuhan. Benar? Benar. Tapi bukan berarti bahwa kita boleh sembrono. Gak usah beres-beresan, gak usah masker-masker, gak usah jaga jarak. Toh hidup ini di tangan Tuhan. Kalau waktunya mati, yo mati. Gak usah pakai COVID juga mati. Ya kan? Orang mati bukan karena COVID saja kan? Iya. Saudara, itu suatu pernyataan yang salah. Kita boleh percaya bahwa hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita juga boleh percaya bahwa kita tidak perlu takut mati. Tapi jangan cari mati. Ya, jangan cari mati. Kita hargai bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ya, karena Tuhan masih percaya kepada kita dan masih butuh kita di dunia ini. Dan kesehatan itu adalah karunia, tidak bisa kita beli. Kesehatan harus kita syukuri dan harus kita jaga baik-baik. Tadi malam kami berdiskusi dengan keluarga tentang COVID ini. Kenapa korban COVID ini kebanyakan adalah pertama tenaga medis, dokter, perawat, ya. Yang kedua siapa? Penderita. Saudara. Ya, masuk akal. Tenaga medis karena dia selalu berhubungan dengan itu. Dia kerjanya di tempat-tempat yang banyak virus memang, sehingga mereka sangat rentan terhadap virus itu. Demikian juga pendeta. Bagaimana kalau ada jemaatnya yang meninggal terus diminta untuk memakamkan? Mau gak mau, pendeta harus datang untuk upacara pemakaman di tengah kerumunan banyak orang. Ada jemaat yang demam tinggi, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Maka pendeta pun harus datang untuk mendoakan. Ya kan? Makanya pendeta juga rentan dengan COVID-19. Banyak pendeta yang mati karena COVID-19. Garis bawah. Itu semuanya apa? Atas kehendak siapa? Tuhan. Artinya tugasmu sudah selesai dan kamu harus meninggalkan dunia ini. Lewat COVID nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Tuhan. Yang penting hari ini saya sudah di Firdaus. Amin. Amin. Sekarang saya punya pertanyaan yang kedua yang mungkin susah untuk dijawab, tapi saya mohon jemaat harus menjawab. Entah benar, entah salah, harus dijawab. Siap? Siap? Ya, harus dijawab. Voting, saya hitung. Nanti kalau ada yang nggak menjawab, saya suruh masuk ke depan nyanyi dan menari. Perhatikan baik-baik. Ini pertanyaan serius. Apakah iman bisa mengatasi corona? Pikir dulu, akan saya ulang pertanyaannya. Apakah dengan iman kita bisa mengatasi corona? Saya beri kesempatan 2 menit. Tolong dipikirkan baik-baik. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang bilang ya? Angkat tangan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, saya sudah hafal wajah. Saya sudah hafal wajah. Siapa yang bilang tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 50-50. Jawabannya merata. Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Ada yang mau memberikan alasan yang iya. Ya. Iya apa tidak dari jawabannya? Ya. Yang menjawab ya. Yuk, Pak Niko. Kalau saya cuman dapat membantu itu masalahnya adalah ketika kita punya iman teguh bahwa hidup kita ini semuanya hanya dalam Dia Tuhan, maka pasti ada cita-cita, ada kegembiraan dalam hidup kita. Persoalannya adalah kapan kita bisa terserah oleh virus itu ketika imun tubuh kita menurun. Nah, yang pasti kalau kita orang yang punya iman, maka pasti ada sukacita. Ketika ada sukacita, maka daya imun tubuh itu pasti akan semakin meningkat. Oke. Dua jawaban sudah cukup mewakili. Ya, dua jawaban sudah cukup mewakili. Oke. Tadi Ibu Sutarto mengatakan dengan memberi alasan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke. Kita lihat dulu definisi iman. Definisi iman menurut firman Tuhan terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Mari lihat. Ya, saya berharap setelah selesai mendengarkan firman ini, saudara tidak bingung menjawab pertanyaan apakah iman bisa mengalahkan corona. Nanti saya harap seluruh jemaat Getsemani memiliki satu jawaban yang sama. Amin. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah apa? Ya. Iman adalah dasar, fondasi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti di atas iman ada apa? Ada harapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita sendiri belum tahu, kita belum lihat. Itu adalah iman. Kalau saat ini kita ingin tetap sehat, tidak terpapar virus corona, sekalipun virus corona sudah mewabah di mana-mana, tapi saya harus tetap sehat, harus tetap hidup. Itu adalah pengharapan, bukan iman. Itu adalah pengharapan. Tapi pengharapan kita itu didasarkan pada iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang punya hidup, Yesus Kristus gembala kita yang baik,
yang selalu menjaga, melindungi kita, bahkan memberikan nyawanya supaya kita tetap hidup. Amin. Kita punya harapan, dan harapan itu dilandasi dengan iman. Tuhan akan selalu menjaga kita, melindungi kita, sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu, 1000 rebah di sisi kananmu, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Kita akan tetap aman. Itu adalah janji Tuhan yang harus kita imani. Tetapi dalam Yakobus pasal 2 ayat 20, perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah mengerti. Ya, tadi Bang Marno angkat tangannya tinggi bahwa dia percaya bahwa iman itu bisa mengalahkan corona. Ya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang perbuatan adalah iman yang kosong. Lebih jelas lagi ayat 26. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh. Perhatikan baik-baik. Kalau tubuh tanpa roh itu namanya apa? Mayat, bangkai. Iya kan? Tubuh tanpa roh artinya bangkai, mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita adalah orang-orang beriman. Kita orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, yang memelihara hidup kita, yang melindungi dan menjaga kita, yang menggembalakan kita sampai Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Itu adalah iman kita. Dan kita juga punya iman bahwa di dalam nama Yesus, kita bisa melawan COVID-19. Amin. Amin. Tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena saya beriman kepada Tuhan Yesus bahwa saya bisa terhindar dari COVID-19, maka saya akan mengenakan masker. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi saya. Saya akan menggunakan hand sanitizer. Saya akan rajin cuci tangan. Saya akan menghindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak penting. Itu perbuatan. Ya. Kalau kita percaya, kita punya iman bahwa dengan kuasa Yesus kita bisa kalahkan COVID-19, tapi kita tidak mau ikuti protokol kesehatan, itu namanya mencobai Tuhan. Namanya mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, di satu sisi kita harus taat pada aturan pemerintah untuk tetap melakukan protokol kesehatan ini, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus melandasi perbuatan kita dengan iman kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup dan
pasti menolong kita. Sampai di sini mungkin sudah punya jawaban yang sama. Apakah dengan iman kita bisa atasi COVID-19? Iya. Jawabannya adalah iya. Tapi bukan dengan iman yang kosong, tapi dengan perbuatan. Ya. Pak Niko memberikan penjelasan yang begitu jelas bahwa virus ini sangat mudah menyerang orang yang imunnya lemah, yang ketahanan tubuhnya lemah. Dialah yang akan mudah terserang virus ini. Dan orang-orang yang memiliki ketahanan yang lemah itu adalah orang-orang yang takut, orang-orang yang cemas, orang-orang yang khawatir. Itu akan melemahkan imun tubuh sehingga lebih berpeluang untuk terpapar virus corona. Jadi harus dengan iman. Dengan iman percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi saya. Aku tidak takut. Tuhan pasti melindungi saya. Tuhan pasti menjaga saya. Saya tidak takut. Saya tidak cemas. Saya tidak akan gelisah dengan yang namanya COVID-19. Saya percaya Tuhan akan menjaga saya. Toh seandainya pun saya mati karena COVID, Tuhan Yesus akan bilang, sesungguhnya hari ini engkau sudah ada di Firdaus. Ya. Nah, kalau seandainya Tuhan mengizinkan, masa kita mau protes? Semua itu atas kehendak Tuhan. Ya wis ora apa-apa Tuhan. Kalau bukan Tuhan izinkan saya mati karena COVID, yang penting hari ini saya sudah bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Ya, jangan takut mati, tapi jangan cari mati. Bagaimana? Jelas? Ya, jadi justru dengan iman inilah, justru dengan iman ini kita bisa menangkal yang namanya COVID-19. Kita jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kita punya iman bahwa Yesus adalah Gembala yang baik yang akan memelihara kita, menjaga kita. Untuk itu, mari kita taati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan cari mati, jangan main-main, jangan meremehkan yang namanya COVID-19. Orang yang beriman sekelas apapun, kalau dia ceroboh, dia bisa terpapar dan dia juga bisa mati. Ya, jadi saudaraku, ingat ilustrasi yang dulu pernah saya sampaikan bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu ada satu jalan yang harus kita tempuh, dan jalan itu sangat kecil, hanya sebesar benang, hanya sebesar rambut, sehingga untuk melaluinya ada satu yang kita butuhkan, yaitu keseimbangan. Karena talinya kecil, jadi kita harus bisa menjaga keseimbangan. Kalau nggak imbang, jomplang masuk neraka. Ya kan? Jaga keseimbangan. Kita harus beriman, percaya kepada Tuhan. Jangan pernah tidak percaya akan kuasa Tuhan, tapi kita percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup menjaga kita, Tuhan sanggup menghindarkan kita dari virus COVID-19. Tapi ada satu yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan. Ya, ikutilah
protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Satu ayat lagi kita akan baca di Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat 12. Kalau kita baca firman ini dengan cermat, dengan hati-hati, maka kita akan membacanya dengan hati yang berdebar-debar, saudara. Ya, kita membaca dengan hati yang deg-degan. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini mewabah di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Tuhan izinkan itu menjadi alat penampi. Alat penampi karena dengan adanya pandemi ini ada dua respon. Respon yang pertama, dengan pandemi membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Respon yang kedua, dengan COVID-19 membuat orang menjadi putus asa, sehingga imannya menjadi lemah, dan sedikit demi sedikit dia meninggalkan Tuhan karena kekecewaannya. Dan mereka itulah yang disebut dengan sekam, yang akan dibuang ke dalam api. Tapi orang yang makin mendekatkan diri kepada Tuhan, dialah berkas yang akan dimasukkan ke dalam lumbung. Di mana tempat kita? Lumbung atau di perapian? Di lumbung apa di perapian? Hati-hati yang suka bakar-bakar ya. Yang suka bakar-bakar nanti jangan salah pilih. Pilih di perapian. Kenapa? Ya pokoknya kita bawa kecap sama. Lumbung adalah tempat kita. Untuk itu saudaraku, dengan adanya pandemi ini, mari kita semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita bisa melihat dengan kasus-kasus yang terjadi, betapa dekatnya manusia dengan kematian. Betapa dekatnya manusia dengan kematian. Sekalipun dia dokter, sekalipun dia pejabat tinggi negara, sekalipun dia seorang pendeta, kalau sudah kena COVID, mau diapakan? Akhirnya mati juga. Ya, mari kita makin dekatkan diri kepada Tuhan, karena ini adalah merupakan alat penampi untuk mengetahui mana yang berisi, mana yang kosong, mana yang harus masuk lumbung, mana yang harus dibakar. Saudaraku, mari kita ambil kesepakatan buat keluarga Getsemani yang saya sayangi dan saya kasih. Kita ambil kesepakatan bahwa dengan iman kita bisa kalahkan COVID-19. Amin. Dan iman itu harus disertai dengan perbuatan, yaitu melaksanakan, melakukan, menjalankan
protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Jangan dengan cemas, jangan dengan ketakutan, jangan dengan kekhawatiran, karena kita punya Yesus yang luar biasa. Karena kita punya gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya buat kita semua. Kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sambil menaikkan pujian ini, kita merenungkan firman yang barusan kita dengar. Haleluya.